Satu RRI Belitung dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Ari Irmawan di dalam obrolan kita. Di mana seperti biasanya di dalam obrolan kita akan membahas suatu tema atau isu-isu tertentu. Dan tak lupa juga ya, tentunya kami telah menghadirkan narasumber spesial kali ini. Dan tema kita hari ini ya, pada obrolan kita edisi Senin 26 Mei 2025 adalah mengenai tantangan pasca COVID-19 atau COVID-19 ya, beserta rencana strategis pengembangan pariwisata Belitung ke depannya. Nah, seperti kita tahu ya, COVID-19 atau COVID-19 ya, hampir memukul semua sektor baik ekonomi ya, terutama di pariwisata juga. Dampak COVID-19 ini tidak hanya di Pulau Belitung sebenarnya, tapi juga memukul sektor pariwisata di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Bagaimana langkah-langkah kita yang akan kita lakukan untuk memulihkan istilahnya ya setelah terdampak COVID-19 ini. Dan satu hal yang juga perlu saya infokan ya, kabar menggembirakan bahwa status bandara kita, Bandara AS Anaduddin telah kembali menjadi status bandara internasional ya. Nah, untuk itulah juga ya, itu mungkin barangkali akan kita singgung. Baiklah, akan kita sapa dulu nih satu persatu narasumber yang telah hadir di studio kami di Pulau 1 RRI Belitung. Ada Ibu Marta Puspitasari, Ketua Tim Statistik Distribusi KTIP dan Harga. Selamat siang Ibu, apa kabar? Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ya nanti kita akan bahas ini Bu ya, tantangan COVID ya, membawa dari Ibu barangkali nanti menyangkut data-data ya Bu ya. Siap Bang. Ya. Nah, selanjutnya ada Ibu Anita selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Siang Bang, kabar baik, terima kasih. Baik ya. Senang sekali bisa diajak bergabung di kegiatan ini. Iya, kalau dari Ibu Marta nanti mungkin main-main data gitu Bu ya. Kalau ke Ibu mungkin lebih ke bagaimana penataan wisata gitu ya. Ya. Dan terakhir ini adakah ini pelaku ini biasanya juga ya. Ini langsung terjun ke dunia pariwisatanya ini biasanya. Ada Bapak Erling Rinanto, Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Belitung. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Siang ya. Tetap semangat Pak ya untuk semangat, salam sehat. Iya, meningkatkan pariwisata Pak ya. Iya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, tema utama kita ya mengenai tantangan pasca COVID-19 ya, kalau kita sih COVID-19 biasanya ya, kalau susah ngomongnya ya. Dan kemudian rencana strategisnya apa saja ya yang untuk pemulihan kita ya. Nah, barangkali untuk menghidupkan suasana kemana arahnya nanti ya, saya akan dimulai dengan satu pertanyaan dulu ini. Saya akan ke Ibu Marta Puspitasari ini sebetulnya Bu ya. Nah Bu, seperti yang saya katakan tadi, main data kayaknya ini. Nah ini jadi saya kenalkan juga tentang data ini Bu. Baik Bang. Nah, data apa saja sih Bu ya terkait pariwisata yang dikumpulkan di Belitung, kemudian bagaimana cara pengumpulannya itu Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari sudut pandang data lagi ini Bu ya. Bagaimana perkembangan pariwisata di Belitung pasca COVID-19 ini Bu? Baik Bang Ali. Salam kenal dulu untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia Belitung di 95,5 FM. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh BPS dalam mendukung ketersediaan data pariwisata. Untuk di BPS Kabupaten Belitung sendiri sebenarnya terkait dengan data pariwisata ini kita mempunyai beberapa kegiatan, beberapa survei. Yang pertama dimulai dari updating direktori
usaha penyedia baik jasa akomodasi maupun makan minum maupun daya tarik wisata. Kemudian kita juga ada survei penyedia makan minum, survei VIRES, itu dilaksanakan setiap tahun. Kemudian kita punya survei daya tarik wisata atau VDTW, itu juga kita laksanakan setiap tahun. Kemudian kita ada survei penyedia jasa akomodasi. Nah, untuk penyedia jasa akomodasi ini ada dua, ada yang secara tahunan maupun secara bulanan. Kalau untuk secara tahunan kita sebut dengan survei PHTL, kalau untuk yang bulanan kita sebut dengan survei VHTS. Itu sekilas kait tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Belitung, Bang Ari. Nah, untuk data-data yang kita dapat, kita untuk pariwisata ini kaitannya dengan di survei jasa penyedia akomodasi itu kita dapat tingkat penghunian kamar. Tingkat penghunian kamar yang kita peroleh dari survei PHTS yang dilaksanakan setiap bulan. Jadi untuk tingkat penghunian kamar ini kita data itu respondennya adalah para penyedia jasa akomodasi dan dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan kita datangi hotel-hotel itu baik bintang maupun non bintang, lalu kita data. Nah, dapatlah tingkat penghunian kamar. Di survei PHTS ini di dalamnya kita tanyakan terkait berapa sih jumlah kamar yang tersedia, kemudian berapa jumlah kamar yang terjual, berapa yang check in, berapa yang check out, termasuk orangnya, wisatawannya, tamunya, baik Indonesia maupun yang asing. Kita data setiap bulan dalam satuannya hari. Jadi setiap hari kita harus tahu berapa yang check in, berapa yang check out. Nah, dapatlah kita namanya tingkat penghunian kamar baik hotel bintang maupun non bintang. Nah, untuk kaitan dengan tadi pasca Covid, Bang Ari, dari data kita peroleh bahwa kita ambil tarik angkanya dari tahun 2018 aja ya Bang Ari ya. Dari 2018 itu kita sebelum kena Covid lah, sebelum kena Covid hingga sekarang. Jadi dari 2018 hingga 2020 ya, sekitar 2000 kita kena di Covid itu 2020 lah. Nah, itu kita terjun bebas, turun sekali, jatuh sekali, dan ini efeknya sama di seluruh wilayah lah ya, kena Covid itu terjun bebas. Jadi di tahun 2018 itu kita masih di rata-rata tingkat penghunian kamar hotel bintang kita masih di 43%-an masih. Bahkan di tahun 2018 itu kita pernah menyentuh tingkat tertingginya itu di bulan April 2018 itu kita di 51,19% tingkat penghunian kamar yang tertinggi 2018. Nah, sejak 2018 hingga ke 2020 itu kita turun, jatuh. Nah, kemudian setelah Covid di 2020-2021 bertahan, masih dengan bertahan di tingkat dalam ya, maksudnya di rendah. Kemudian di 2021 ke 2024 relatif mengalami kenaikan, namun masih belum bisa menyamakan di tahun 2018. Posisi grafiknya masih naik tapi belum setinggi di tahun 2018. Ini sepaket lah, tadi tingkat penghunian kamarnya, kemudian jumlah tamunya pun selaras ya, ada dari 2018 ke 2020 kita menurun, kemudian 2021 pelan-pelan bangkit, namun sepertinya masih belum pulih seperti sama dengan tahun 2018. Mungkin itu dulu Bang Ari, pengenalannya. Berarti datanya itu lebih kepada patokannya hunian penginapan ya? Iya, tingkat penghunian kamar, kemudian kita ada jumlah tamu hotel yang menginap, kemudian juga ada rata-rata lama menginap. Kalau rata-rata lama menginap tamu hotel kita ini masih di kisaran 1 hingga 2 hari.
1 koma, 2 jadi ya sekitar itulah masih di kisaran 1 hingga 2 hari. Selain berdasarkan data hunian penginapan, ada nggak Bu ya indikator lain misalnya, bukan seperti apa homestay yang barangkali yang tidak terdata ada gitu Bu? Misalnya di penerbangan ya Bu ya, jumlah penumpang banyak misalnya jamnya tahun 18 gitu ya, tapi kan nggak semua di hotel gitu Bu ya. Betul. Itu gimana cara menggarapkannya? Baik Bang, untuk di PSUP PPHTS ini memang kita untuk hotel bintang kita laksanakan sensus, artinya seluruh hotel bintang itu menyampaikan data ke kami setiap bulan. Jadi kami bilang ke responden, istilahnya sudah wajib lah ya kalau hotel bintang. Nah untuk hotel non bintang memang kami lakukan secara survei, artinya hanya beberapa sampel yang kami data, tapi bisa mengestimasi lah dengan sampel hotel non bintang tersebut, bisa mengestimasi di level kabupaten, di level Belitung. Nah kami informasikan juga untuk tingkat hunian kamar Belitung ini kita gabungkan dengan Belitung Timur. Mengapa? Karena hotel bintang kita itu banyaknya fokusnya di Kabupaten Belitung. Nah, Kabupaten Belitung Timur itu untuk hotel bintangnya sedikit, sehingga untuk menjaga kerahasiaan individu, kerahasiaan responden, kami gabungkan dengan hotel di Kabupaten Belitung. Nah, kalau dari indikator pembandingnya lagi ya Bang, selain tingkat hunian kamar tadi, jumlah wisatawan, kemudian rata-rata lama menginap, kita juga punya data jumlah penumpang. Jumlah penumpang itu baik dari bandara maupun di pelabuhan. Kalau secara grafik selaras dengan di tingkat hunian kamar tadi, di 2018 kita tinggi, kemudian terjun lagi pelan-pelan ke 2019, tidak bebas banget di 2020, naik 2021, 2022 dan seterusnya hingga 2024 itu mengalami tren kenaikan. Nah, kalau kita lihat di bandara dan di pelabuhan itu secara grafiknya selaras ininya pergerakannya ya, namun masih belum bisa menyaingi dengan kondisi 2018. Mungkin istilahnya jaya-jayanya kita tuh tahun-tahun begitulah. Memang kemudian COVID ini benar-benar menghancurkan kita lah gitu ya, sehingga turun jatuhnya cepet, naiknya tuh kita ya Allah gitu. Naiknya kita penuh usaha gitu ya, penuh usaha. Jadi kalau secara data di jumlah penumpang di bandara dan di pelabuhan polanya serupa, malahan sekarang sepertinya pergeseran sudah ke arah jumlah penumpang di pelabuhan sudah lumayan diminati Bang ya. Tidak hanya terfokus di menggunakan pesawat. Iya, seperti itu Bang. Iya, terima kasih Bu Marta Puspitasari tadi ya. Betul aja ya, pendengar Pos 1 Belitung ya. Penjelasan kalau dari sisi statistiknya dari Bu Marta Puspitasari, Ketua Tim Statistik Distribusi ya, KTIP dan Harga. Nah, selanjutnya ya saya barangkali ya ingin mengulik informasi ini selanjutnya dari Dinas Pariwisatanya Bu ya. Nah, namun ya kita jeda sejenak Bu ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini Bu. Halo, saya Nilu Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 akan mengumpulkan informasi penting tentang kondisi usaha di Indonesia. Jika Anda pelaku usaha, terutama pelaku usaha pariwisata, berikan data Anda dengan jujur dan akurat. Mari kita bantu petugas BPS dalam pengumpulan data untuk menyukseskan SE 2026. SE 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
Masih bersama saya Ari di sini ya di dalam obrolan kita ya. Dan saya ucapkan terima kasih ya bagi yang masih tetap bergabung bersama kami di 95,5 FM. Saya ulangi lagi ya bagi yang baru saja bergabung ya, barangkali ya kita kehadiran tamu di sini ya. Ada Ibu Marta Puspitasari dari Ketua Tim Statistik Distribusi KTIP dan Harga ya. Kemudian ada juga Ibu Anita dari Dinas Pariwisata ya, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, dan juga ada Pak Eding Rinanto selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan SDM ASPPI Belitung. Di mana di dalam obrolan kita ini kali ini dengan tema utama tantangan pasca COVID-19 ya, dan rencana strategis pengembangan pariwisata. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber ya. Selanjutnya ini tadi setelah dari statistiknya ya, dari sisi data-data barangkali Ibu ya. Nah, sekarang kita dari Dinas Pariwisatanya ke Ibu Anita selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Nah, Ibu ya, yang ingin saya coba tanyakan kan tentu kalau setelah dipukul COVID lah segala gitu ya Bu ya. Nah, tentunya kan akan timbul efek-efek yang negatif lainnya gitu ya. Nah, berupa kendala-kendalahan gitu Bu ya. Nah, itu apa aja kendala yang timbul, kemudian pemulihannya bagaimana Pak untuk pariwisata di Kabupaten Belitung ya. Nah, selanjutnya tentu ini juga butuh perhatian pemerintah Bu ya. Nah, strategi apa Bu dari pemerintah daerah khususnya Belitung ini Bu ya untuk melakukan pemulihan pariwisata di Kabupaten Belitung atau juga untuk secara umumnya Provinsi Bangka Belitung Ibu. Terima kasih Bu. Baik Bang Ari, apa kabar? Iya. Terima kasih pemirsa sekalian yang sedang mendengarkan podcast ini di 95,5 FM. Salam untuk semuanya. Baik nih Bang Ari, ini nanyanya lumayan ini gregetnya. Jadi Bang, memang ya seperti yang diceritakan Bu Marta tadi, pasca COVID itu membuat kita sangat terpuruk ya. Bagaimana waktu itu bandara itu tertutup sama sekali selama 3 bulan, kita tidak menerima tamu sama sekali. Tentu saja itu mengguncang seluruh pelaku yang ada di Kabupaten Belitung. Bagaimana yang semulanya kawan-kawan punya penghasilan dari kedatangan tamu-tamu, yang kemudian itu drastis tiba-tiba turun semuanya. Menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Belitung ini yang berada di pulau, akses ke Belitung itu yang representatif hanya dengan pesawat. Sementara kapal laut sendiri apabila dari Pangkal Pinang itu 5 jam, kemudian dari Jakarta lebih panjang lagi, dan itu melewati samudra ya yang cukup besar gelombang. Artinya tidak representatif lah untuk wisatawan. Kondisi ini tentu saja sangat berat bagi kita. Bagaimana memulihkan kembali, karena apa? Armada pesawat ternyata berkurang juga ya. Dari pesawat yang semula menerbangi langit Indonesia ini sekian jumlahnya, yang sekarang hanya tersisa setengahnya setengahnya dari bandara itu, dari pesawat-pesawat itu. Dan tentu saja itu sangat berpengaruh dari pemilihan bandara yang mereka kembali untuk layani, termasuklah Belitung. Kita sendiri di Belitung melakukan berbagai upaya untuk tetap menjadi dilirik oleh maskapai-maskapai. Tapi tentu saja dengan kondisi penerbangan yang terbatas, hukum ekonomi berlaku. Dengan jumlah maskapai sendiri otomatis harga yang efeknya. Nah, di situ kendala kita adalah harga itu baru tiket ya, belum lagi paket wisata nih yang dijual oleh kawan-kawan. Artinya wisatawan yang akan ke Belitung itu harus niat banget. Pangsa pasar kita jadi tidak lagi pangsa pasar backpacker ya, yang maksudnya dengan uang receh bisa ke Belitung misalnya, tidak bisa ke Belitung seperti itu. Harga tiket pesawat berpengaruh dengan
tidak banyaknya jumlah armada yang masuk ke Belitung. Nah, itulah tantangan-tantangan bagi kita. Iya. Tapi tentu saja kita tidak berdiam diri dan tidak berputus asa. Tahun 2022 kita nekat nih, sejumlah orang bilang nekat kalian. Belitung kok berani-beraninya menyelenggarakan G20. Iya, G20 Ya, waktu itu ya. G20 di antara penyelenggara lain yang itu levelnya provinsi. Sebut saja DKI, Iya. Lombok, Jogja, Bali, semua levelnya provinsi. Tapi kita meyakinkan Bappenas, kita bisa nih menampilkan G20 versi Belitung. Akan menjadi keunikan nanti, delegasi pasti akan kita servis dan mereka akan mendapatkan nuansa berbeda ketika mereka berkonferensinya di kota besar. Nah, itu yang kita janjikan kepada Bappenas. Alhamdulillah Bappenas mempercayai kita dan mereka memberikan keleluasaan kepada kita untuk berimprovisasi, mensupport kegiatan konferensi tersebut. Alhamdulillah dari G20 kita ikut bisa kita selenggarakan dan dipercaya oleh berbagai kementerian lain, sehingga 5 kegiatan ASEAN Forum pun bisa dilaksanakan di Belitung di tahun 2023-nya. Ketiganya ini. Iya. Kondisi ini tentu saja salah satu hal yang kita upayakan untuk mengembalikan minat dari masyarakat di luar untuk ke Belitung, baik itu wisatawan maupun yang tujuannya untuk MICE. Salah satunya adalah berkonferensi. Memang kondisi bergerak terus, berkembang. Tahun ini sebenarnya agak menjadi lebih berat lagi bagi pariwisata Kabupaten Belitung, dikarenakan maskapai, ada beberapa maskapai yang mereka menutup perjalanan ke Belitung dan pindah ke titik lokasi yang lain. Nah, kondisi ini tentu menjadi harga berpengaruh, harga tiket pesawat, iya, tetap ke harga tiket. Nah, tetapi kita tidak berkecil hati, kita tetap harus semangat. Alhamdulillah dengan Bupati baru ini, se-Indonesia kita baru selesai pemilihan Bupati, dan dengan Pak Bupati kita yang baru, Pak Joni Alamsyah dengan wakilnya Pak Samsir, ini mereka sangat fokus di mana dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka yang akan membawa mereka, visi misi mereka itu masih menitik beratkan di sektor pariwisata yang akan menjadi sektor lokomotif ya untuk pengembangan ke depan secara ekonomi. Artinya mereka pun masih percaya bahwa ini nih penggerak ekonomi di Belitung itu adalah sektor pariwisata. Sehingga di mereka masuk Belitung itu langsung yang menjadi perhatian dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu adalah menyoroti hal-hal apa nih yang bisa kita perbaiki. Maksudnya begini, ketika kondisinya sudah seperti ini, apa nih yang perlu kita push ke depan supaya pariwisata akan kembali cepat gitu, ya, cepat pengembalian dari pariwisata Belitung ini. Nah, tahap awal kemarin beliau mengkaji hal apa yang akan kita kuatkan lagi, ya, baik itu dari aspek promosi pariwisatanya. Kemudian di dalam destinasi wisata kita akan tetapkan beberapa destinasi yang menjadi prioritas dan itu akan lebih awal kita benahi. Di samping juga tentu kita berupaya ini untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meyakinkan kembali beberapa maskapai untuk masuk ke Belitung lagi. Dan terlebih dengan keluarnya kemarin peraturan dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Bandara HS Sananjudin kembali menjadi bandara internasional, itu pun menambah semangat kita, ya. Bagaimana nanti kita akan berupaya untuk menarik maskapai-maskapai, terutama ini untuk sementara ini kita akan berupaya untuk
menarik maskapai dari Malaysia dan Singapura untuk kembali masuk ke Belitung. Seperti yang kemarin yang sudah memang kita lakukan, ternyata untuk ke Malaysia itu ternyata poolnya dibolak-balik. Jadi bukan hanya dari Malaysia yang masuk ke Belitung yang full, tapi sama dari Belitung ke Malaysianya pun juga kursi selalu terisi 80% setidaknya. Nah, hal ini yang memberikan semangat kepada kita. Jadi saat ini Pak Bupati tentu saja sedang melakukan percepatan. Dia membuat tim percepatan untuk kembalinya masuk maskapai ke Belitung dan membuat tim percepatan untuk menguatkan promosi dan pembenahan destinasi-destinasi wisata yang ada. Sehingga kita ke depan berharap ketika tamu masuk ke Belitung, destinasi wisatanya juga sudah siap. Tentu semua kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah, baik ini levelnya OPD maupun juga vertikal dan pihak-pihak provinsi, kementerian dan lain sebagainya, dan juga pihak-pihak lain non pemerintah yang juga turut membantu kita untuk berkolaborasi bersama. Kita selalu yakin bahwa ketika kerjaan itu kita lakukan sendiri-sendiri jauh akan lebih baik ketika itu kita lakukan secara bersama. Berbagi-bagi tugas atau saling menguatkan, saling memberi jalan, sehingga apa yang kita cita-citakan itu akan cepat tercapai. Itu sih tujuannya, gitu Bang Ali. Ya. Jadi ya pertama mungkin yang harus disyukuri ya kembalinya Bandara HA Ihsan Anjogin menjadi bandara internasional itu sangat berpengaruh sekali Itu sepertinya Bu ya. biasa, Poinnya ya. di sana untuk jadi ikut menyumbang lah Bu ya. Pemulihannya gitu Bu ya. Angin segar lah bagi Angin kita segar. yang membuat kita menjadi sangat bersemangat dan optimis ya. Iya. Gitu Bang. Iya. Kalau kita Bu ya, kan kita ini kata Ibu tadi ada hal yang mau diprioritaskan Bu ya, wilayah-wilayah. Iya, betul. Nah, Ada beberapa destinasi wisata yang kita prioritaskan dulu nih Bang Ari. Sebenarnya itu terkait dengan anggaran. Kita tahu sendiri kondisi pemerintah. Ya, ini kayaknya permasalahan se-Indonesia sama lah ya. Sama sih itu. Bagaimana kita tahu ada refocusing, Iya, ada pemotongan anggaran. Karena itu, dikarenakan kondisi anggaran kita sangat terbatas, makanya kita fokus di beberapa titik destinasi dulu. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Belitung ini, kita sudah mulai dari anggaran tambahan di tahun 2025 ini, ya. Jadi tidak pakai lama Pak Bupati ini bergeraknya. Alhamdulillah tahun 2025 ini untuk anggaran tambahan, anggaran perubahan itu mengalami percepatan. Jadi kalau biasanya eksekusi dari kegiatan anggaran tambahan itu di bulan Oktober, Oktober, November, Desember, triwulan akhir itu eksekusi. Nah, tahun ini percepatan itu dimulai dari semester kedua. Ya, di semester kedua ini kita langsung bisa eksekusi anggaran tambahan atau anggaran perubahan namanya, yang itu sudah tersetting oleh dengan tentu saja dengan komando Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Itu isinya adalah kita prioritaskan kepada pembenahan kawasan-kawasan yang akan menjadi tujuan dari wisatawan. Daerah mana itu? Yang pertama kawasan Kota Tanjung Pandan, ya, kawasan Kota Tanjung Pandan, Simpang 5, kawasan Baru Satam lah ya wisata kota lah istilahnya. Iya, kotanya. Dan itu yang menjadi pemberhentian pertama wisatawan soalnya ya di kawasan ini. Dan yang kedua adalah destinasi-destinasi prioritas kita. Nah, itu untuk saat ini kita difokuskan masih di daerah kawasan utara. Ya, Tanjung Pandan. Jadi Tanjung Pandan dan utara dulu. Nah, nanti untuk 2026 ke depan, ketika pembenahan ini sudah kita lakukan, mungkin 2026 kita mulai beranjak ke daerah lainnya untuk lebih luas lagi. Bukan karena apa-apa, kenapa? Karena prioritas, karena anggaran
yang tersedia Iya. itu masih terbatas. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin supaya kondisi yang kita inginkan itu cepat terlaksana. Iya. Begitu Pak. Nah, barangkali sedikit lagi nih Bu dari saya, Bu ya. Tadi kan pemulihan pembenahannya. Apakah itu sudah termasuk di dalamnya misalnya kebersihan, ketersediaan toilet, Bu? Barangkali itu hal kecil, ya, tapi itu yang akan bikin nyaman wisatawan. Apakah ya. sudah termasuk itu, Bu? Betul, Pak. Perhatian terhadap Iya. kebersihan. Sudah termasuk. Sudah. Jadi kemarin ini kita banyak sekali melakukan MGD. Pertama kita memotret dulu Iya. permasalahan yang ada di lapangan. Sesudah memotret permasalahan, kemudian baru kita bagi-bagi tugas nih. Tentu saja pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, Iya. Pak. Tidak bisa bekerja sendiri Mm. tanpa dukungan dari OPD-OPD yang lain, baik itu OPD pemerintah maupun vertikal ya dalam hal ini. Kita semua berkolaborasi bersama untuk bagi-bagi tugas nih. Ketika urusannya dengan sampah, kebersihan, tentu yang akan membantu kita nanti adalah DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Toilet. Kemudian iya sama toilet juga. Nanti mungkin ada support dari OPD-OPD yang lain, misalnya Kominfo Iya. membantu kita untuk promosinya, PU juga untuk infrastruktur sarana prasarana yang masih kita rasa kurang ya, yang masih kita rasa butuh sentuhan-sentuhan lagi lah. Kalaupun sudah ada, tapi mungkin harus dibenahi kembali. Semua OPD akan terlibat. Iya, sebenarnya. dan itu sudah kita atur dan sudah bagi-bagi tugasnya ini sudah posisinya sudah oke, sudah selesai penganggarannya, input anggarannya juga sudah close, sudah di posisi masing-masing, tinggal actionnya aja nanti, menunggu DPA, APBDP perubahan keluar dan semuanya sudah mulai bergerak. Insya Allah semoga sudah cepat kita benahi semuanya. Ya, tentu harapan kita semuanya Itu maunya cepat semua. Maunya cepat Pak, tidak pakai lama. Iya, pakai lama ya. Masih ada satu narasumber lagi dan mungkin kayaknya akan lebih seru juga nanti ya sebagai Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan SDM ASPPI Belitung ya, Bapak Edi Rinanto. Nah, sebelum kita tanya-tanya beliau ya, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan lagu berikut ini. Masih di 95,5 FM per 1 RRI Belitung ya, di dalam obrolan kita edisi Senin 26 Mei 2025 ya, di mana ya tadi kita telah berbincang-bincang dengan narasumber ya dari Ibu Marta Puspitasari ya, tadi selaku Ketua Tim Statistik Distribusi ya, PT IP dan Harga, dan juga ada tadi ya dari Ibu Anita, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Nah, selanjutnya ya langsung saja kita ke Pak Edi Rinanto ini ya, selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan SDM ASPPI ya, Belitung ya. Nah, sesuai tema tadi Pak ya, tantangan pasca COVID-19 ya, kalau kita biasa ngomongnya COVID-19 gitu ya. Dan rencana strategis pengembangan pariwisata. Nah, untuk Bapak ini ya Pak ya, kan memang udah lama berlalu nih COVID-nya Pak ya. Nah, hingga ke tahun 2025 ini apakah masih ada dampaknya COVID-19 itu Pak, oleh apa yang dirasakan oleh para pelaku pariwisata di Belitung ya, barangkali travel ya, barangkali dari mungkin pengelola pariwisatanya sendiri itu juga. Nah, itu seperti apa itu Pak ya, nanti tolong Bapak jelaskan ya. Dan kemudian yang kedua nih Pak ya, setelah mungkin mengetahui dampak-dampaknya, nah, udah ada nggak Pak ya strateginya ya? Apakah itu udah sesuai seperti yang diharapkan pelaku usaha dan pemerintah atau bagaimana itu nanti Pak? Baik,
Terima kasih Mas Ari dan selamat siang untuk seluruh pendengar RRI Belitung. Sebelumnya Mas Ari, apa itu ASPI gitu ya? Iya. ASPI itu adalah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Kami ada di Belitung ini semenjak tahun 2013. ASPI ini adalah asosiasi yang menaungi profesi dari kepariwisataan. Jadi berbicara kepariwisataan berarti kita berbicara masyarakat, pemerintah dan swasta. Jadi ASPI ini menaungi profesi-profesi yang ada di industri pariwisata. Kita ada yang GM maskapai, anggota kita, pengelola daya tarik wisata itu juga salah satunya ada yang anggota kita, hingga berbicara kepariwisataan, kata kuncinya kepariwisataan berarti ada daya tarik wisata, ada akomodasi, ada transportasi, makan minum dan SDM. Nah, pasca pandemi sampai sekarang itu pun kita banyak mensupport pemerintah dalam bidang hal pengembangan sumber daya manusia dan promosi. Kita sudah berapa kali melakukan event namanya Pelangi Travel Mart. Pelangi Travel Mart itu travel dari luar Kabupaten Belitung kita undang ke Belitung, kita perkenalkan daya tarik Belitung, kita perkenalkan akomodasi Belitung, kita perkenalkan industri pariwisata Belitung, dan mereka itu sekembalinya dari Belitung akan jualan Belitung. Iya. Itu kita sudah melakukan berapa kali dalam hal promosi. Jadi kita di ASPI itu ada dua fokus, pengembangan sumber daya manusia dan promosi. Selain Pelangi Travel Mart yang kita coba dorong, kita juga melakukan ASPI Goes to School. Kenapa? Kita memang saat ini penggiat media sosial di seluruh Indonesia itu sangat tinggi. Data yang kami dapatkan sekitar 79% masyarakat Indonesia itu pasti berinteraksi di media sosial. Nah, kami juga mencoba melakukan hal-hal semacam pelatihan optimalisasi multimedia, pengenalan bagaimana optimalisasi IG ke anak-anak kita yang masih SMA. Kenapa? Hampir 1.000 per tahun anak-anak kita itu akan melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolahnya itu keluar Belitung. Iya. Itu data yang kami dapat lebih dari 1.000 mungkin dalam per tahun. Anaknya Bu Marta mungkin kuliah juga? Belum? Belum, Pak. Oh belum. Kalau anak Ibu Belum. Anita saya pastikan pasti kuliah di luar Belitung. Iya, betul. Mereka itu potensi. Iya. Bagaimana mereka kita berikan pemahaman bahwa Kabupaten Belitung ini adalah sebuah tujuan wisata. Mereka akan bercerita dengan teman satu kampusnya. Teman satu kampusnya akan berbicara lagi dengan temannya yang lain. Apa itu Belitung? Kami juga berharap ini Bu Anita bahwa melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yang berkolaborasi dengan SMA itu kan ranahnya di provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Kita minta waktu khusus untuk program pariwisata lah, tourism goes to school. Karena outcome-nya atau dampaknya siswa itu mereka akan memahami, oh ternyata kabupaten kami ini, kabupaten saya itu adalah salah satu tujuan wisata. Itu salah satu strategi yang
coba kami jalankan, Mas Ari. Iya. Dengan segala keterbatasan, baik itu anggaran, Hmm. ya namanya kas asosiasi ini kan kita sama-sama tahu lah gitu ya. Iya. Nah, ASPI Goes to School itu dari sisi promosinya. Nah, dari sisi pengembangan sumber daya manusia, kita selain dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, kita juga menjalin kerjasama dengan UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung, di mana kita di Kabupaten Belitung, ya saya bicara Kabupaten Belitung saat ini, itu ada 21 desa wisata dan tambahannya itu totalnya kurang lebih 47 pariwisata berbasis komunitas, pariwisata yang berbasis kemasyarakatan. Kami ingin hadir karena SDM yang ada di ASPI ini dari beberapa kalangan, Mas Ari. Iya. Ada yang praktisi, ada yang akademisi, bahkan dosen di Poltekbel itu pun anggota ASPI. Bagaimana kita menciptakan sebuah daya tarik wisata yang dikelola masyarakat itu siap jual, pantas jual, dan layak jual. Nah, kenapa ada 3 kategori itu? Mungkin kita siap, tapi apa layak menurut wisatawan? Apakah pantas? Gitu kan. Jadi dari hasil yang ingin kita tuju dalam hal menciptakan sebuah daya tarik wisata yang dikelola masyarakat siap, layak, dan pantas, ada 4 indikator yang coba ingin kita sondingkan ke mereka. Bagaimana tata kelola kelembagaan di masyarakat itu, di komunitas itu, tata kelola lokasi dan potensi, tata kelola promosi, dan tata kelola pelayanan. Kita salah satunya mendapatkan sesuatu yang sangat unik di Kecamatan Membalong, Desa Perepat, di mana dalam hal ini kami melakukan identifikasi untuk lokasi dan potensi. Kita menemukan keanekaragaman hayati yang mungkin hanya dimiliki di Belitung. Kategori wisatawan itu kan unik, menarik, dan tidak dimiliki oleh tempat lain. Nah, mungkin ini juga perlu kami sampaikan ke Bu Anita, ke pemerintah Kabupaten Belitung yang saat ini Pak Bupatinya juga orang Membalong, gitu kan? Pak Joni itu. Nah, kebetulan orang Membalong, gitu kan? Ternyata jika kita melakukan observasi secara baik, setiap tempat itu pasti memiliki keunikan dan daya tarik yang luar biasa. Nah, di Perepat itu kita menemukan misalnya sekumpulan lutung putih. Begitu kita teman saya atau kepala UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung dan ketua DPP ASPI berangkat ke Bali, ditunjukkan foto-fotonya kepada Gubernur Bali, apa kata mereka? Itu Tuhan kami dan kami akan ke Belitung. Iya. Itu cerita dari ketua DPP kami. Ya kan? Karena saya nggak ke Bali, mudah-mudahan besok ongkosin Bu. Waktu itu ada acara Bali Endior, kita coba ketua DPP itu hadir bersama kepala UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung, dan mereka menunjukkan kita memiliki keunikan itu. Kata orang Bali, itu Tuhan saya. Hanoman, kalau bahasa ininya, bahasa merekanya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah, Mas Ari, ternyata pariwisata atau kepariwisataan itu multi kompleks. Ada masyarakat di situ, ada pemerintah, ada swasta. Nah, kami berharap, gitu kan ya,
dengan segala daya dan upaya, PR terbesar ini hasil observasi kami Ibu ya, di ASPI, transformasi masyarakat Kabupaten Belitung dari masyarakat yang kaya akan sumber daya alam ke masyarakat pariwisata, kita memang butuh waktu, tenaga dan energi. Nah, kita juga berharap Belitung itu menjadi salah satu unggulan di kunjungan wisatawan, gitu kan. Sekarang ini trennya adalah wisatawan kualitas bukan kuantitas. Bagaimana seorang wisatawan itu akan mengeluarkan pundi kantongnya itu banyak, walaupun mereka jumlah total kunjungannya tidak terlalu banyak. Berarti apa yang harus kita fokuskan dalam hal ini? Kita harus bareng-bareng membuat tempat kita siap, layak dan pantas. Iya kan? Nah, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah. Sekarang pun kita support dari pemerintah ada, gitu kan ya. Kita secara swadaya mandiri juga dalam hal tagline kami itu tourism soldier. Jadi pasukan pejuang, pejuang pariwisata. Pejuang pariwisata. Tagline di ASPI itu. Jadi jika apa rencana strategisnya, kami apapun yang direncanakan oleh pemerintah daerah, kita coba memberikan masukan, memberikan gambaran bahwa saat ini tren wisatawan saat ini adalah wisatawan yang kualitas. Saya itu di industri pariwisata ini, Mas Ari, dari tahun 2009. Udah lama sekali. Iya, sampai dengan saat ini. Saya termasuk yang lain mungkin, itu ada historinya. Jadi setiap wisatawan yang kita koordinir, itu pasti kita catat di Excel. Misalnya tahun 2013, bulan Januari, ibu ini. Sedetail itu ya. Iya. Kita punya dokumen dan database-nya. Iya. Salah satunya adalah sewaktu acara G20, saya itu mengawal khusus kepala BPS kalau nggak salah, yang sekarang sudah kepala BPS. Itu selalu kami jadikan patokan, Mas Ari. Iya. 1 tahun berikutnya kita akan coba kasih informasi. Misalnya wisatawan saya di tahun 2014 namanya Bu Rahel misalnya. Bu Rahel itu akan saya WhatsApp. Ibu kapan ke Belitung lagi? Proaktif jadi. Iya. Komunikasi. Ternyata jawaban mereka apa? Ada apa lagi di Belitung? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan, data-data seperti itu yang akan kami olah. Ada apa lagi? Tur pulau, Bu. Loh, bukannya kemarin sudah? Ya kan? Iya. Jadi intinya Yang lain. adalah ini perlu juga kita sampaikan bahwa kita perlu menciptakan daya tarik wisata yang baru, yang tentunya berkelas, yang siap, layak dan pantas. Gitu. Itu kasihan dari mereka, yang lain dong gitu kayaknya mungkin ya. Iya. Itu mungkin jadi PR kita bersama ya, masyarakat, pemerintah dan swasta gitu kan. Karena tangan pemerintah sendiri mungkin ada keterbatasan, masyarakat pun begitu juga swasta. Jadi kolaborasi 3 ini sangat penting sebenarnya. Ini kebetulan saya nggak bawa laptop. Kalau saya bawa laptop, saya bisa tunjukkan namanya siapa, nomor handphonenya, nama grupnya apa. Iya. Saya lengkap database. Kalau ya. Jadi udah sedetail itu dicantal jadi.
Iya. Ada lagi yang disampaikan Pak? Mungkin itu dulu, Itu dulu, ya. bahwa di bidang kepariwisataan ini kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan swasta harus benar-benar kita sinergikan. Iya, harus bahu-membahu lah. Iya. Sederhananya gitu Pak ya. Oke. Baiklah, pendengar Pro 1 WR Belitung ya, masih tersisa satu sesi lagi terakhir nanti kita ya, barangkali ada bahasan-bahasan yang ketinggalan, nah nanti kita selesaikan di sesi terakhir. Kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM. Usaha muda adalah motor penggerak perekonomian Indonesia untuk bisa bersaing dan bertumbuh. Kita butuh data yang akurat, terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS adalah kesempatan emas bagi dunia usaha untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi ekonomi Indonesia. Data ini akan membantu kita untuk melakukan strategi bisnis yang tepat, membuat peluang baru di pasar. Saya bersama HIPMI mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Ayo pengusaha muda, mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk kemajuan dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Masih di 95,5 FM Pro 1 RI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita juga masih ditemani tamu-tamu spesial dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga ada dari Dinas Pariwisata, juga ada dari ASPPI Belitung ya. Dari mana kita di dalam program kita kali ini tadi ya, membahas mengenai tantangan pasca COVID-19 ya, dan rencana strategis pengembangan pariwisata. Tadi telah kita tanya satu-satu ya narasumbernya ya, apa dan bagaimana. Nah, dan sekarang yang di sesi yang terakhir ya, kami memberi kesempatan bagi penelpon yang ingin barangkali ya penasaran atau bertanya ya. Nah, bisa menghubungi kami di via jalur WhatsApp kami di 0813 6725 5502. Saya ulangi lagi di 0813 6725 5502. Ya Ibu, Bapak, gimana Pak ya? Masih semangat Bu? Semangat. Iya, sambil kita nunggu penelpon ini Bu ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan lah ini terakhir Pak ya. Tadi ya mungkin saya lebih ke pariwisata langsung ini Bu ya. Kalau dulu kan pantai gitu ya, istilahnya apa itu yang ditonjolkan gitu ya, alam Mbak ya. Sekarang tadi saya dengar juga ada ke fauna gitu, lutung putih tadi. Nah, nanti ke depannya gimana itu Pak? Apakah juga akan lebih ditingkatkan, termasuk juga saya pikir agrowisatanya gimana ini Pak? Nah, nanti kan barangkali bisa dikembangkan itu nanti wisata durian, Belitung kan terkenal durian, atau bagi yang mau nyoba kermunting gitu Pak, itu bagaimana. Nah ini siapa aja boleh menanggapi ini Bu, kita saling menanggapi lah ini. Siapa, silakan Ibu. Bapak. Mungkin saya dulu. Iya. Jadi pariwisata itu ada 3 tema. Pariwisata alam yang bertemakan alam, yang bertemakan budaya, dan temanya buatan. Iya. Selama ini kebanyakan Belitung itu adalah wisata alam. Wisata alam. Iya, dimana seperti yang ke pantai, baik itu yang bertemakan ekowisata, geowisata gitu ya. Ekowisata itu ya dengan geowisata itu hampir mirip-mirip sama. Iya. Geopark gimana Pak? Geopark. Itu masuk ke kategori geowisata. Geowisata. Ya, bagaimana sebuah bentang alam yang sudah diciptakan dari Yang Maha Kuasa kita kelola secara bijak, gitu kan? Iya. Di mana di situ ada masyarakatnya, ada dampak ekonominya untuk sebuah atraksi wisata. Iya Pak ya. Oke Pak, ini sepertinya ada yang masuk ini Bapak Ibu ya. Kita terima dulu penelpon ini. Halo, selamat siang.
silakan. Halo, silakan. Selamat siang. Halo. Ya, sepertinya terputus ini. Iya, iya. Ya, mari kita lanjut lagi nih, Pak. Kalau tadi kan lutung putih, Pak ya. Itu konsepnya menyajikannya nanti gimana, Pak Bu? Atau semuanya gitu ya? Apakah nanti ada tour gitu di lihat ke kandang gitu atau lihat langsung di alam, gimana itu nanti konsepnya itu, Pak? Nah, konsep pariwisata Kabupaten Belitung ini adalah konsep wisata berkelanjutan. Iya. Mungkin kita sama-sama tahu bagaimana di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur untuk tur melihat orang hutan di alam itu luar biasa mahalnya. Iya, US dollar bahkan euro yang harus dibayarkan wisatawan. Nah, konsep-konsep seperti itulah yang coba kita ambil. Pariwisata berbasis kemasyarakatan ini, Mas, yang pertama tujuannya itu memberikan dampak ekonomi ke masyarakat. Yang kedua, lingkungan yang berkelanjutan, dan yang ketiga adalah mempertahankan nilai-nilai setempat. Jadi konsep wisata Lutung Putih itu kita benar-benar pure melihat di alam. Kita tidak akan membuat mereka menjadi di kandang atau dikonservasikan. Makanya kita yang mengikuti pola hidup mereka, salah satunya mungkin yang kami lakukan adalah melakukan observasi. Kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia pacaran. Nah, kita coba mempelajari pola hidup mereka di saat cuaca hujan mereka itu ada di mana. Itu kita lakukan kemarin kurang lebih 9 bulan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi benar-benar pure murni di alam, karena pariwisata berbasis kemasyarakatan ini salah satu tujuannya adalah lingkungan yang berkelanjutan dan tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada. Ini tuh, jadi konsep-konsep yang coba kita bangun untuk mencoba menarik wisatawan sebanyak-banyak ke Belitung di Bina Khusus. Gitu. Iya, jadi seperti itu, Pak ya. Pak, Ibu mau nanggapin, Bu? Ibu Lanita atau Ibu Marta? Iya, baik. Kita juga punya kelebihan lain ya, Pulau Belitung ini. Kita tidak menyangka Pulau Belitung yang sekecil ini punya beberapa warisan geologi yang setelah dilihat potensinya oleh ahli-ahli geologi dunia, ternyata ahli geologi menetapkan ada 3 potensi geologi yang juga menjadi warisan internasional ya, yang nilainya itu internasional. Apa itu? Yang pertama, torgranit. Ternyata barisan torgranit yang ada di Pulau Belitung ini terbentuk dari 8 formasi yang berbeda era ya. Saya tidak terlalu pasti menjelaskannya karena saya bukan ahli geologi. Yang kedua itu adanya sejarah tambang timah tua, yang itu bentangannya itu masih bisa kita lihat dengan jelas di open pit Damsalu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tektite atau batu satam, di mana batu satam ini katanya adalah benda langit, benda asing yang jatuh ke atmosfer, yang dia kemudian terjadi ledakan ketika dia jatuh ke bumi, yang kemudian terlontar kembali, dan salah satu lontarannya itu jatuhnya di Pulau Belitung yang menjadi serpihan kecil-kecil. Dan itu batu itu kita sangat kenal sebagai batu satam yang banyak kita gunakan sebagai perhiasan. Nah, adanya 3 potensi geologi ini juga ternyata menjadi daya tarik bagi Belitung, dan bisa juga menjadi tadi adanya wisatawan-wisatawan minat khusus yang ingin lebih dalam lagi melihat dari 3 aspek ini yang ada di Pulau Belitung.
Nah, untuk konsep geopark ini kita angkatnya berbarengan dengan Belitung Timur karena ini satu pulau ya, tidak sebelah-sebelah. Artinya banyak hal sebenarnya yang dimiliki Belitung yang itu berbeda dari tempat yang lainnya. Ada keunikan. Iya, keunikan inilah yang bisa kita jual. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menarik fulus ya Bang dari luar Belitung. Dan kita sebenarnya bisa menggantungkan hidup kita dari sektor pariwisata ini. Insya Allah dengan tujuan kita berkelanjutan, apa yang ada di Pulau Belitung ini kita jaga dengan baik. Iya, sama-sama. Kita berharap anak cucu kita ke depan itu masih bisa menikmati cantiknya pantai, dan kita masih mempertahankan budaya, biodiversity-nya. Karena yang kita jual adalah melihat aja kok wisatawan datang tuh, mereka tidak mengapa-apa, tidak merusak. Mereka tidak melakukan kegiatan apapun, hanya sebatas melihat saja. Dan mereka mengeluarkan uangnya untuk itu semua, dan uangnya yang kita manfaatkan. Itu mungkin Bang Ari pesan saya. Mari terus kita promosikan, semua pihak dari kita mempromosikan pariwisata Belitung. Itu tentu saja akan membuat Belitung kembali dikenal di dunia luar, dan orang akan masuk ke Belitung. Kalau Belitung eksklusif, apa yang didapatkan dari Belitung dan itu sesuai dengan harga, aku pikir lama-lama wisatawan tidak mikir lagi itu akan menjadi mahal. Enggak, memang eksklusif kok ke Belitung, memang berbeda kok ke Belitung. Tinggal kita membereskannya seperti apa nih standar supaya kita bisa menjadikan Belitung sebagai destinasi wisata yang eksklusif dan berkelas. Oke, itu Bang Ari. Iya, sepertinya ada yang masuk nih penelpon Bu, kita sapa dulu. Ya, halo, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Wah, dengan Pakan nih Pak di Gantung nih. Oh, di Gantung ya. Oh, mendengarkan kabar ya di obrolan Iya, kita iya, ini, iya. Pak ya. Kira-kira apa yang mau Bapak tanyakan atau barangkali menyampaikan gitu, Pak? Ada yang disampaikan dikit, yang sudah nanya lah. Iya. Jadi, ini terkait tema hari ini tuh menarik banget nih tentang pariwisata dan kopi lah ya singkatnya. Iya. Nah, jadi kebetulan kan saya nih buka kedai kopi kecil-kecilan lah di sini gitu kan. Jadi dengan sekarang perkembangan kopi di Belitung dan Belitung Timur ini kan agak lumayan bergerak lah gitu kan saat ini. Nah, terkait pariwisata, kalau harapan kita sebagai penggarap kopi itu kita penikmat kopi dulu lah gitu kan. Nah, dari segi pariwisatanya perkopian di Pulau Belitung khususnya ini bisa ikut diangkat, terus bisa mendampingi lah pariwisatanya Belitung gitu kan, Belitung maupun Belitung Timur di Pulau Belitung ini, karena ya dimanapun kan Belitung Timur juga tetap ngikut lah pariwisatanya sama Belitung gitu kan. Ya harapannya seperti itu. Nah, gambarannya bagaimana untuk kita ke depannya gitu Bang, untuk kembangan ditanggap untuk mendukung pariwisata. mendukung wisata ya. Oke, terima kasih Bang ya partisipasinya ya. Kita lempar ke narasumber langsung ya. Iya. Terima kasih untuk narasumber hari ini. Iya, sama-sama Bang ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi dia Pak ya. Setelah kita dengarkan bersama ya pertanyaannya atau apa yang mau disampaikan dari Bapak tadi. Nah, ini saya bebaskan nih siapa yang mau menjawab ini dari statistik atau dari wisatanya ini atau dari Bapaknya gimana ini. Bebas silakan. Mungkin saya tanggapin sedikit. Iya. Jadi di pariwisata itu atau di kepariwisataan, industri pariwisata itu ada istilahnya makan minum. Di mana kopi itu adalah sesuatu hal yang menarik sebenarnya di Pulau Belitung ini. Kenapa kita bilangnya Pulau Belitung? Karena ini penelponnya dari Gantung.
Saya pernah diskusi panjang dengan seseorang, ternyata salah satu budaya orang Belitung itu adalah talking community, budaya ngeluer, budaya ngelakar, Begalor. begalor. Ada kas. Salah satu tema yang ada di kepariwisataan itu adalah pariwisata yang berbasis budaya. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi kita nantinya, bagaimana membranding warung-warung kopi yang ada dikelola masyarakat. Jika di Kabupaten Belitung ini sementara ada Ake, ada Kongji, gitu kan ya. Itu kan di medsos juga sudah dipopulerkan kemana-mana. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain. Nah, salah satu strateginya tadi Bapak siapa Mas? Yang apa? Pak Tatang. Iya, Pak Tatang mungkin kita coba berkolaborasi dengan pengemudi angkutan wisata, teman-teman driver lah. Nah, mereka ada tergabung di ISPB, Ikatan Supir Pariwisata Belitung. Terus coba menjalin komunikasi dengan teman-teman HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Itu asosiasi yang benar-benar menaungi, kalau bahasa membalongnya itu tour guide. Iya, itu bahasa pemandu wisata. Ya, pemandu wisata. Tapi di unit kompetensinya pemandu wisata. Karena di situ mereka itu semacam diwajibkan. Jadi standar kerja mereka itu adalah SKKNI. Standar Kerja Nasional Indonesia. Iya. Di situ ada satu unit kompetensi yang mengatakan bahwa melakukan pemuktahiran data informasi. Jadi salah satu kompetensi mampu melakukan pemuktahiran data informasi. Sampaikan aja ke mereka, hingga mereka dalam memberikan informasi ke wisatawan itu selalu termuktahirkan. Gitu. Jadi Pak Tatang jangan segan-segan hubungi sahabat-sahabat kita yang ada di HPI, ada di SPB, jalin komunikasi. Terbuka lah untuk diskusi gitu. Iya, betul. Yuk kita berakar, begalor. Gitu. Itu budaya orang gitu. Dan Ibu Marta mau menambahkan? Tadi yang jual kopi. Boleh. Tadi dites dulu kopinya. Dites Dites dulu. Ya, betul. Oke, yang Barangkali nanti boleh disupe, Bu. Jumlah penikmat kopi Belitung, Bu. Selanjutnya. Jangan lupa dengan teman minum kopinya. Teman minum kopinya. Jadi saya perlu cerita sedikit ya. Saya setua ini, saya suka jalan-jalan ke desa wisata. Baik, Bang Erik mungkin lah tahu lah ya. Tapi kalau aku setua ini Bang Erik, aku baru tahu. Ternyata di Gunung Kubing itu Bang Erik ada makanan namanya meliongan. Meliongan. Tahu nggak? Seumur yang aku tahu itu tepung rap penggali itu dibikin kukus atau empuk Bang Erik. Ternyata ada versi lain. Artinya kita ternyata tidak tahu ada makanan-makanan tradisional yang menjadi khas gitu. Nah, artinya Pak Tatang, ayo digali makanan pendamping minum kopinya. Siapa tahu bisa menjadi atraksi. Siapa tahu bisa menjadi kalau tamu dari luar tuh ngelihat, oh ini dari tepung singkong, kok bisa seenak ini, seunik ini. Dimasaknya hanya dengan dibakar aja, dibuat segitiga dengan daun simpor, yang ternyata beda loh ya, rasanya dibandingkan dengan pupuk ataupun kukus ya. Nah, dan itu hanya ada di desa Perpat nanti video promosikan Pak Perpat. Iya, artinya digantong pun tidak menutup kemungkinan ada makanan-makanan tradisional yang itu bisa kita kembangkan sebagai teman minum kopi. Jadi Tentu menjadi balik menarik. ke ini Pak ya, kepada Bapak kualitas tadi Pak. Gimana caranya orang keluar beli banyak gitu loh.
Jadi yang bisa ngopi biasanya segelas, karena ada makanan tadi bisa jadi 2 gelas gitu. Iya, ya. Dan sekarang kita menjual pariwisata ini kita bareng ya, Bareng, Belitung Bu, ya. Timur ya. Jadi tidak lagi terpisah. Maksudnya pariwisata Belitung. Belitung Timur aja, tidak begitu, karena kita sekarang berkolaborasi, bergandengan tangan supaya semua apa yang kita jual ini menjadi skupnya adalah satu pulau Belitung. Satu pulau. Iya, dan ini melalui mekanisme di Belitung UGGP. Nah, semua itu kita kemas menjadi bersatu sama. Iya. Makanya Belitung bukan U. Di situ O. Artinya Belitung ya Pulau Belitungnya. Jadi kita kembangkan antara Belitung dan Belitung Timur, melalui Belitung UNESCO Global Geopark tadi di situ, Bang Pak Tatang ya. Jadi itu tadi betul yang dibilang Pak Erling, keluarkan dan berani untuk mulai memajuk atau menunjukkan diri kepada kawan-kawan yang biasa membuat tamu, dan tawarkan apa kelebihannya. Contoh dulu, sampel dulu ke Bang Erling. Tes dulu tadi. Tes dulu, Sampel dulu, ya. tes dulu katanya. Oke, terima kasih Pak Tatang. Ya, sepertinya obrolan ini kalau dilanjutkan bisa panjang ya, seru soalnya Bu Bisa ya. sampai pagi ya. Tapi karena kita batasin waktu Bu ya. Iya. Barangkali nanti ada sesi selanjutnya kita Bu ya. Iya, Nah, siap. terakhir ini Bu, saya mungkin kesimpulannya dari masing-masing, dari Badan Pusat Statistik juga mungkin dari ibunya, dari Dinas Pariwisata, juga dari terakhir nanti dari Pak Erling ya, dari SPPI-nya. Kita mulai dari Ibu Marta dulu Bu. Gimana Bu nih kesimpulan? Terima kasih Bang Ari. Iya. Jadi kami kembali ke tujuan dari BPS, yaitu sebagai penyedia data statistik. Nah, kami mengharapkan kepada seluruh responden terkait survei-survei yang dilaksanakan oleh BPS untuk bisa menjawab dengan benar, menjawab dengan secara akurat, memberikan data yang akurat, sehingga data-data yang kami kumpulkan dari para responden, khususnya kali ini kita bicara tentang penyedia jasa akomodasi, kemudian daya tarik wisata dan restoran, bisa memberikan data yang akurat pada BPS, sehingga BPS bisa memotret keadaan yang sebenarnya. Nah, dengan data yang didapatkan dari responden kami sampaikan ke pemerintah, sehingga pemerintah bisa menjadikan data itu sebagai landasan yang benar ketika nanti mengambil kebijakan. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya kami ingatkan kembali bahwa BPS tidak ada kaitan. Biasanya kalau pelaku wisata tuh takutnya sama pajak kayak gitu kan. Iya, walaupun itu ada pendataannya sendiri dari teman-teman di pajak gitu ya, tapi kalau untuk BPS ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi berikanlah data yang benar, data yang akurat kepada kami petugas yang dari BPS, sehingga kami bisa menyajikan data yang benar pula yang bisa dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Bang Ari. Sama-sama Ibu. Nah, kemudian kita beralih ke Ibu Anita ya. Nah, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Nah, ini bagaimana kesimpulannya atau juga saran-saran, pesan-pesan himbauannya Bu? Iya, Bang Ari, melalui podcast kali ini saya ingin menguatkan kawan-kawan semua bahwa mari kita terus bergerak, mari kita terus berbenah, mari kita jadikan Belitung sebagai destinasi ataupun tujuan wisata yang berkelas. Kita yakin kok sektor pariwisata ini adalah kita tidak salah memilih yang akan bisa membawa kita ke depan. Kita tidak perlu tambang lagi, kita tidak perlu rusak alam kita. Mari kita jual aja kecantikannya, karena itu akan bisa sangat bermanfaat dan sangat berlanjut gitu ke depannya. Mungkin itu Ari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anita. Nah, terakhir ini penutup ini dari Bapak Erling Rinanto selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Belitung. Pak, kesimpulan atau saran-saran atau himbauannya gimana nih Pak?
Kepariwisataan itu adalah masyarakat, pemerintah, dan swasta. Sinergisitas antara masyarakat, pemerintah, dan swasta itu adalah modal dasar untuk sebuah pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Belitung. Masyarakat kita, walaupun sedikit kita harus bisa bertransformasi untuk menjadi masyarakat pariwisata. Pemerintah melalui leading sektornya adalah dinas pariwisata bisa mengakomodir dinas-dinas lain yang tujuannya juga adalah untuk menopang ke pariwisataan. Ya. Begitu juga swasta, Mas. Swasta banyak di Belitung, ada BUMN, ada swasta murni. Mereka juga adalah pelaku-pelaku di industri yang nantinya berkolaborasi ke pariwisata, mendukung. Contohnya misalnya maskapai itu swasta. Iya. Mereka juga mensupport untuk pariwisata. Bukan hanya sekedar perusahaan transportasi, bukan hanya sekedar perusahaan akomodasi gitu kan ya, tapi sektor-sektor swasta. Jadi kami berharap betul sinergisitas antara masyarakat, pemerintah, dan swasta gitu kan ya. Masyarakat mentransformasi, begitu juga pemerintah kebijakan-kebijakannya yang mendukung sektor kepariwisataan. Saya rasa itu, Mas, Itu, yang ingin kita sampaikan. Iya, terima kasih Bapak Adingranto ya. Iya. Nah ini kalau dilanjut ini seru, ini nggak ada habis-habisnya, akan panjang ini ya, saking serunya ya. Nah tadi ya pendengar Pro 1 Air Belitung telah kita dengarkan bersama ya obrolan kita, dialog khusus ini ya mengenai tantangan pasca COVID-19 atau COVID-19 ya, dan rencana strategis pengembangan pariwisata Belitung khususnya ya. Tadi ya secara umum mungkin ya kendala-kendalanya sudah dipaparkan ya, dan juga strategi-strateginya. Nah barangkali ya tinggal pelaksanaannya nanti ya, semoga lancar ya, doa kita bersama. Dan juga pesan saya mungkin barangkali juga ya nggak bisa berdiri sendiri ya, harus kita saling bahu-membahu ya, pemerintah, masyarakat ya, dan lain-lainnya, menjaga semuanya ya, terutama kebersihan juga, keramah tamahan juga tentunya ya. Kita harus mulai bisa membiasakan diri ya ramah kepada pengunjung ya, karena akan memberikan kesan yang baik. Ya baiklah pendengar Pro 1 Air Belitung, akhirnya ya kita harus berpisah juga di obrolan kita di edisi Senin 26 Mei 2025 ini. Terima kasih atas partisipasinya juga ya tadi ya kepada Bapak Tatang dan kepada pendengar yang tetap setia di 95,5 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.